pertanyaan saya adalah bagaimana kita menyeimbangkan antara meminta hak dan berlaku sabar. Jika ada yang mengambil hak-hak kita, apakah kita hendaknya bersuara atau berlaku sabar? Ini bergantung pada jenis apakah hak yang dimaksud itu, oke? Jika ibu mertua tidak memenuhi hak-hak menantunya, atau suami tidak memenuhi hak-hak istrinya, atau ipar perempuan tidak memenuhi hak saudari iparnya, atau sebaliknya, atau menantu perempuan tidak memenuhi hak ibu mertuanya, atau seorang istri tidak memenuhi hak suaminya, berbeda-beda corak permasalahannya. Siapa yang lebih kuat, dia akan merampas hak yang lainnya. Oleh karena itu, pertama-tama, buatlah batasan dan perhatikan apa saja hak-hak Anda. Allah Ta'ala telah menjelaskan apa hak-hak kita, misalnya hak antara suami dan istri. Suami diperintahkan untuk memperlakukan istrinya dengan baik. Ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah mereka dengan baik. Selanjutnya, istri diperintahkan untuk mengurus rumah tangganya, anak-anaknya dan suaminya, serta menjaga suasana indah di rumahnya. Jadi, jika setiap orang sadar akan batasannya, maka tidak ada hak yang akan dilanggar. Hak-hak dilanggar ketika manusia melupakan Tuhan. Ketika kita hanya mementingkan ego kita, misalnya, jika seorang suami pergi sehari di akhir pekan untuk berkhidmat di jemaat, pertama, dia harus mengajak anak-anak dan istrinya keluar di 1 atau 2 akhir pekan dalam sebulan untuk bertamasya atau melakukan kegiatan santai dan memberikan hak mereka. Lalu, jika dia ingin berkhidmat, maka itu tidak masalah. Banyak wanita yang juga kini berkhidmat. Mereka anggota lajnah, berkhidmat di jemaat. Terkadang, ketika acara jemaat berlangsung di malam hari, sementara suami Anda pulang, Anda di luar rumah untuk menghadiri acara jemaat. Sebaliknya di akhir pekan ketika seorang lajnah menghadiri pertemuan jemaat, seorang suami mungkin bertanya, "Kemana kamu pergi? Kenapa kamu pergi?" Anda menjawab dengan mengatakan bahwa Anda pergi untuk urusan lajnah. Dia kemudian berkata, "Kamu tidak memenuhi hak-hak saya." Demikian pula seorang istri berkata kepada suaminya, "Kamu pergi untuk jemaat dan tidak memenuhi hak-hak saya. Saya dan anak-anak bosan duduk di rumah, dan kamu tidak membawa kami kemana-mana." Ini adalah masalah saling pengertian saja. Jika Anda memupuk sikap saling pengertian, maka Anda harus menetapkan batasan hak-hak Anda dan menyelesaikan masalah antara satu sama lain seperti dua sahabat baik dan berdiskusi satu sama lain. Jika setiap orang sadar akan tanggung jawabnya, maka haknya tidak akan pernah dilanggar. Sesungguhnya istri mempunyai hak atas suaminya, di mana suami harus meluangkan waktu bersamanya, memenuhi kebutuhannya, mengajaknya jalan-jalan bersama anak-anaknya, meluangkan waktu di luar rumah bersama mereka, menjaganya dan menghormatinya. Demikian pula adalah tanggung jawab seorang istri dan hak yang dimiliki suaminya, bahwa dia menghormati dan menghargai suaminya, dan mereka berdua harus dengan setia saling menjaga satu sama lain. Jika sepasang suami istri setia dan berjanji untuk menjaga satu sama lain, maka sebagaimana telah difirmankan Allah Ta'ala bahwa kalian harus menunaikan ikrar suci yang telah kalian ucapkan satu sama lain. Bahkan jika terjadi perpisahan, seseorang tidak boleh membeberkan rahasia satu sama lain. Sebaliknya mereka harus menghormati sumpah yang telah mereka buat. Rahasia harus tetap menjadi rahasia. Ini semua adalah saling memahami dan bagaimana cara Anda memandang hak-hak Anda. Suami dan istri harus bersahabat dan harus percaya satu sama lain. Jika hal ini tidak terjadi, maka tidak ada gunanya. Hubungan ini didasarkan pada kepercayaan. Seorang ibu mertua tidak boleh ikut campur dalam urusan menantunya dan biarkan ia bebas. Sadarlah bahwa dia adalah putri orang lain yang dia bawa ke rumahnya sendiri. Demikian pula seorang menantu perempuan hendaknya menaruh perhatian terhadap ibu mertuanya dan menghormatinya sebagaimana ia menghormati ibunya sendiri. Pemahaman inilah yang diperlukan. Ada banyak ketidaktahuan pada kita, orang Pakistan. Mereka datang ke sini dari Pakistan, beberapa di antaranya tidak berpendidikan. Sementara itu generasi yang baru, mereka berpendidikan. Hadrat Masih Maud Islam bersabda, laki-laki harus menahan diri dari perceraian dan bersikap kasar. Beliau bersabda bahwa orang-orang seperti itu bukanlah lagi laki-laki dan adalah puncak kebodohan, yaitu yang tidak memenuhi hak-hak istrinya dan berlaku kasar terhadapnya. Oke? Demikian pula, beliau juga memerintahkan para istri untuk memenuhi hak-hak suaminya, dan sebagai hasilnya tidak akan ada masalah. Bahkan suatu kali dalam sebuah pertemuan, seseorang mengadu kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam tentang seorang sahabat.
dengan mengatakan bahwa ia sangat kasar terhadap istrinya. Beliau alaihissalam sangat marah dan sangat memarahi sahabat tersebut. Mereka yang duduk di sana berkata bahwa belum pernah melihat beliau alaihissalam begitu marah. Ada lagi sahabat di sana yang bangkit dan pergi sambil bertobat karena sadar dia juga kasar terhadap istrinya. Ia bertobat, pergi ke pasar dan membeli hadiah untuk istrinya. Kemudian pulang ke rumah dan dengan penuh kasih sayang menyerahkannya kepada istrinya dan mulai berbicara kepada istrinya dengan cara yang penuh kasih sayang. Tidak seperti sebelumnya yang berbicara dengan kasar. Sang istri memandangnya dengan heran dan bertanya-tanya, "Apa yang terjadi padamu? Kamu baik-baik saja? Apa yang saya lihat ini?" Sahabat itu berkata, apa yang terjadi adalah setelah menyaksikan kemarahan Hazrat Masih Maud alaihissalam pada hari ini saat beliau memarahi seorang sahabat. "Kamu jangan melaporkanku kepada beliau ya. Dan untuk memastikan akhir baikku di akhirat nanti, mulai sekarang aku tidak akan pernah bersikap kasar terhadapmu. Oke? Kamu akan memenuhi hakku, aku akan memenuhi hak kamu, dan kita akan hidup sebagai sahabat." Mereka harus saling menjaga satu sama lain. Oke?